Sudah sampai mana? Tak terangin sih. Dilihat kuning, kecek, nanti kita lanjut lukis. Kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah itu artinya adalah tidak. Jadi Nabi Muhammad itu pertama ada di Mekah. Hijrah ke Madinah. Hijrah itu adalah perpindahan. Kenapa Nabi Muhammad sampai hijrah ke Madinah? Yuk, yang sudah baca harus tahu. Sebabnya kenapa Nabi Muhammad kok sampai hijrah? Kenapa? Sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah itu yang pertama atas perintah Allah. Karena Nabi Muhammad itu sudah berdakwah selama berapa? 13 tahun. Tapi umat yang ada di situ, kafir Quraisynya itu nggak bertambah, tetap kafir, tetap kakek. Kayak Nabi Muhammad juga dimusuhi. Nabi Muhammad juga pernah dilempar batu sama kafir Quraisy, dilempar sama batu, diolok-olok sama kafir Quraisy. Tapi Nabi Muhammad tetap sabar karena beliau adalah uswatun hasanah, teladan bagi umat Islam. Terus yang kedua, karena tekanan dari kaum kafir Quraisy, begitu ya. Meskipun Nabi Muhammad berdakwah selama, tetap orang yang beriman tetap nggak ada. Tetap sebelum masuk Islam itu di kota Makkah itu kaumnya kaum apa? Jahiliyah. Ada yang tahu jahiliyah itu apa? Jahiliyah itu kaumnya bodoh semua. Iya, jahiliyah itu bodoh semua. Dulu itu nggak ada yang namanya kasih sayang sesama, itu nggak ada. Enaknya berbotok-botokan, musuh-musuhan, ngelok-ngelok nih sebelum datangnya Islam. Itu makanya kalau biasanya kan Nabi Muhammad pembimbing manusia umat dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Karena dahulu sebelum Islam itu kaumnya jahiliyah. Apa jahiliyah? Orang yang bodoh. Nggak ada, mereka itu sayang sama teman itu nggak ada, saling membantu teman itu nggak ada. Bahkan anaknya sendiri juga dibunuh. Pada zaman dahulu sebelum Islam. Nah, Allah langsung dari Allah. Kedua, tekanan dari kaum kafir Quraisy tadi. Tekanannya kenapa? Nabi Muhammad selalu diolok-olok, bahkan dilempari batu. Tapi Nabi Muhammad tetap sabar. Coba sampai dilempari batu kali yang besok-besok. Ya tak? Ya, kalau tidak besok ya. Ada yang mencoba besok di kelas ini? Ada? Ayo, masih ada yang suka ngisor? Halo, jujur. Masih ada yang suka ngisor? Halo. Berarti kalau masih suka ngisor seperti kaum jahiliyah. Berarti nek misuan berarti masih bodoh. Pengen bodoh apa tidak? Ya jangan misuan, ya. Tidak boleh misuan. Terus peristiwa Baiat Aqabah. Pada tahun 621 Masehi bertepatan dengan tahun ke-12 kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai habis ngomong Nabi Muhammad, jawabnya gimana toh? Sallallahu Alaihi, kamu nanya toh.
berjumlah 75 orang, diantaranya terdapat 2 perempuan mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjanjian yang menyatakan masuk Islam. Dan perjanjian tersebut dikenal dengan nama perjanjian Aqabah 11 Ada 12 orang terbaik rombongan itu berjanji untuk mengawal risalah, membantu Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Madinah disebut Ansor. Mereka kembali ke Yasrib dan berdakwah serta merindukan Nabi. Akhirnya kaum Muhajirin, orang-orang Mekah dan Rasulullah SAW hijrah ke Yasrib. Nah, ini terus dirangkum menjadi ini. Kisah Baiat Aqabah. Baiat itu kalau dalam buku Baiat Aqabah. Yang ketiga, sebab sebabnya hijrah Nabi Muhammad. Pertama, karena penindasan kaum kafir Quraisy. Kedua, ancamannya untuk kemaslahatan Nabi. Yang ketiga, dakwah kurang berkembang. Yang keempat adalah peristiwa Baiat Aqabah. Yang kelima adalah dukungan orang Madinah. Yang keenam, telah membangun masyarakat Islam yang kuat.
subscribe dan loncengnya ya.